Ibu-ibu, bapak-bapak, sama rahmatullah. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan tentang calon penghuni surga. Kalau ditanya bapak ibu pengen nggak masuk surga, pasti pengen. Kalau nggak pengen berarti itu orangnya nggak beres, ya. Wong ora seneng suara terus ora beres, berarti ada masalah. Cuma layakkah kita masuk surga? Gitu. Kalau kita ingin masuk surga pasti, cuma layakkah diri kita ini masuk surga? Nah, untuk itu dalam kesempatan saya sampaikan tentang ciri-ciri, ciri-ciri calon penduduk surga Firdaus. Kalau belum bisa ya kita harus berusaha, harus berjuang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarithul firdausa hum fiha khalidun. Itu ayat terakhir, mereka itulah calon penghuni Firdaus. Karena surga itu milik Allah, yang tahu persis cara penduduknya tentu saja Allah. Yang membuat kriteria ya Allah, karena yang membuat surga Allah. Yang pertama, orang yang khusyuk sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk itu nggih konsentrasi, fokus antara perkataan, perbuatan dan hati itu menyatu ketika sholat. Ini perlu perjuangan Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau sholat malah pikirannya warna-warna, sing mau rakalan jadi kalingan. Mulai dikunci ra ketemu, sholat Allahu Akbar alhamdulillah. Oh iya kuncine mau kanang misal belah ndukur lawang kok. Pikirannya jadi warna-warna, Yes, manusia. Kalau kayak gitu gimana Pak? Kalau kayak gitu ya cepat kembalikan pada ya kadang-kadang manusia ya wajarlah seperti itu. Tapi jangan dibiarkan kemudian pikiran kita kemana-mana gitu. Ya. Apalagi kalau sudah tanggal tua gitu, wah pegawai negeri tanggal tua wis pikirannya duitnya pun telas, anaknya anu jalur jajan, jalur bayaran. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita khusyuk? Masing-masing orang punya cara gitu. Salah satunya cara lain berusaha untuk mengerti artinya. Setiap bacaan kita itu kalau bisa tahu artinya. Kalau belum tahu gimana ya belajar. Supaya ketika pikiran kita itu sudah mengembara kemana-mana bisa ditarik kembali karena kita tahu artinya. Ya minimal Al-Fatihah tahu, doa sujud maknanya tahu, tahiyat maknanya tahu gitu. Kalau surat-surat kan yang baca imam jadi kadang-kadang tidak tahu ya maklum. Tapi yang pokok-pokok usahakan kita tahu. Nek mboten saged pripun nggih tanglet kalih putrane, tanglet kalih putune kan do pinter-pinter kan iki. Ya. Terus hindari apa ya pekerjaan-pekerjaan bisa mengganggu, umpamanya Pak nyetel TV banter banget. Lah sholat kok karo goreng, disambing goreng tempe. Waduh, kusung. Mboten saged konsentrasi. Nggih. Pakaiannya, tempatnya disetting. Pakaiannya yang bersih ya. Jangan sampai pakaian apa mukna rokoh 3 bulan mboten dikumbuh.
dienggo gatel kabeh, kedak-kedik. Dadi mboten konsentrasi. Nek salat nggih ampun ngagem kaos, terutama kaos gambar partai. Gambar partai atau gambar-gambar promosi. Ya jadi namburi jadi bagian konsentrasi yang di belakangnya gitu ya. Gambarnya kemana wong wedon mana ada bubar konsentrasi yang terwindingnya itu. Oke, tinggal kali. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang bisa mengelola waktu sehingga waktunya itu tidak banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Oke. Jadi waktunya itu dibuang sia-sia, tidak produktif. Apalagi waktunya habis untuk bermaksiat. Nah ini berarti ini bukan penduduk surga. Ya lumrahnya manusia ya ada kegiatan olahraga itu sewajarnya saja. Mungkin ada yang senang musik, sewajarnya saja. Senang untuk nonton sinetron, sewajarnya saja. Jangan sampai waktunya habis untuk hal-hal yang seperti ini. Main catur yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Apalagi untuk maksiat. Untuk maksiat sekarang itu terjadi kekerasan di dunia maya dengan apa itu di medsos, bahasa-bahasa dikendalikan ya. Sehingga tidak memicu pergesekan horizontal di antara kita ya. Terjadilah gesekan antar kita kalau terjadi kekerasan di dunia opini media sosial. Seperti kemarin mungkin Bapak Ibu sudah membaca berita tentang seorang pegiat medsos yang dikeroyok sampai babak bunyak gitu ya ketika itu karena ada sesuatu tulisan-tulisan yang membuat orang itu sakit hati. Mestinya kita ini gini ya, kalau kita kira-kira menulis berkata yang menyakitkan orang lain, kita diam. Lebih baik diam daripada menulis atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Ketika kita nggak cocok, kemudian kita sampaikan kelihatan menyakitkan, lebih baik kita itu diam. Atau mau menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun. Itu. Rasulullah kan ngendika, "Falyaqul khairan aw yasmut." Kalau kamu nggak bisa ngomong yang baik, nggak bisa nulis yang baik, membuat narasi-narasi yang baik, lebih baik itu diam. Tapi yang terjadi di Indonesia ini saat ini, masya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat opini-opini di medsos itu ya, para buzzer-buzzer itu luar biasa, saling menuduh, saling menyikut, saling menjegal, saling mengata-ngatai dengan kata-kata kotor. Yang satu bilang kadrun, yang satu bilang cebong. Ya. Penurunan derajat manusia jadi hewan itu sama-sama jeleknya. Kita tidak usah ikut-ikut ke situ. Tidak usah terbawa arus dengan model-model jahiliyah. Itu kan model-model jahiliyah gitu. Tapi kita kelihatannya bangga dengan model-model jahiliyah. Ya kritik wajar, tetapi dengan kata-kata yang santun, dengan data-data yang betul-betul kuat dan sebagainya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Dua saja nih Bapak Ibu, ya masih ada 6. Satu saat mungkin saya sampaikan, saya simpan ya, masih ada 4. Yang 4 nanti saya sampaikan di kesempatan yang lain. Mungkin saya waktunya ngacak seselahnya saya nggih. Ya, dan jadwalnya ketabrak saya minta maaf karena hari Kamis terus akan saja saya izin kejelasan. Saya ulangi lagi calon penduduk surga. Yang pertama adalah orang yang bisa khusyuk sholatnya. Kalau kita belum bisa, mari kita berjuang untuk bisa khusyuk. Yang kedua, orang yang bisa mengelola waktunya dengan baik, menghilangkan waktu-waktu yang tidak berguna, digunakan untuk waktu-waktu yang berguna, waktu yang produktif, waktu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk negara, untuk bangsa, untuk agama. Itu waktu-waktu yang produktif. Mudah-mudahan kita ini bisa menjadi calon penduduk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu, adik-adik semua jemaah salat Baitul Haq. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan siam Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada baginda teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Sebelumnya saya minta maaf untuk baru kali ini bisa mengisi di Baitul Haq karena jadwalnya saya sebenarnya Kamis. Mungkin yang jadwal tidak konfirmasi dengan saya dulu. Kalau hari Kamis itu saya subuh setelah sholat harus sudah cabut karena berangkat ke Cilacap. Cilacap baru sudah jam 7 sudah harus sampai ke Cilacap. Saya sudah sampai di Cilacap sehingga habis sholat subuh langsung berangkat. Biasanya seperti itu. Jadi hari Kamis saya tidak bisa ngisi. Mungkin hari ini jadwalnya siapa saya juga tidak tahu. Pak Masur ya, Pak Masur biasa ngisi ini ya. Yang kedua juga masjid-masjid membuat jadwalnya tidak berkoordinasi, jadi tabrakan antara Al-Azhar, Nikmatul Ittihad, Baitul Istiqomah, Baitul Haq gitu. Jadi koordinasinya kemarin kurang, jadi jadwalnya tabrakan, banyak sekali yang tabrak. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan tentang calon penghuni surga. Kalau ditanya bapak ibu pengen nggak masuk surga, pasti pengen. Kalau nggak pengen berarti itu orangnya nggak beres tuh, ya. Wong ora seneng swarga ki wis ora beres ki, berarti ada masalah. Cuma layakkah kita masuk surga? Itu tanya. Kalau kita ingin masuk surga pasti, cuma layakkah diri kita ini masuk surga? Nah, untuk itu dalam kesempatan ini saya sampaikan tentang ciri-ciri, ciri-ciri calon penduduk surga Firdaus. Kalau belum bisa ya kita harus berusaha, harus berjuang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثوا الفردوس هم فيها خالدون. Itu ayat terakhir, mereka itulah calon penghuni Firdaus. Karena surga itu milik Allah, yang tahu persis calon penduduknya tentu saja Allah. Yang membuat kriteria ya Allah, karena yang membuat surga Allah. Yang pertama, orang yang khusyuk sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk itu nggih konsentrasi, fokus antara perkataan, perbuatan dan hati itu menyatu ketika sholat. Ini
perlu perjuangan Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau sholat malah pikirannya warna-warna, nggih. Sing maune ra kalian dadi kalingan. Mulai dikunci ra ketemu. Ngger sholat Allahu Akbar alhamdulillah. Oh iya kuncine mau kanang isor. Lah ndukur lawang kok. Pikirannya jadi warna-warna. Nggih. Yes, kalau kayak gitu gimana Pak? Kalau kayak gitu ya cepat kembalikan pada ya kadang-kadang manusia ya wajarlah seperti itu. Tapi jangan dibiarkan kemudian pikiran kita kemana-mana gitu. Ya. Apalagi kalau sudah tanggal tua gitu, wah pegawai negeri tanggal tua, pikirannya duitnya pun telas, anaknya menurut jalur jajan, dulu bayaran. Gitu. Ya. Bagaimana caranya supaya kita khusyuk? Masing-masing orang punya cara. Gitu. Salah satunya antara lain berusaha untuk mengerti artinya. Setiap bacaan kita itu kalau bisa tahu artinya. Kalau belum tahu gimana gitu belajar. Supaya ketika pikiran kita itu sudah mengembara kemana-mana bisa ditarik kembali karena kita tahu artinya. Ya minimal Al-Fatihah tahu, doa sujud maknanya tahu, tahiyat maknanya tahu. Gitu. Kalau surat-surat kan yang baca imam jadi kadang-kadang tidak tahu ya maklum. Tapi yang pokok-pokok usahakan kita tahu. Nek mboten saged pripun nggih tanglet kalih putrane, tanglet kalih putune kan do pinter-pinter kan iki. Nah, gitu. Terus hindari apa ya pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengganggu, umpamanya apa nyetel TV banter banget. Ya sholat kok karo goreng, disambing goreng tempe. Waduh, kusum, mboten saged konsentrasi. Nggih. Pakaiannya, tempatnya disetting. Pakaiannya yang bersih ya. Jangan sampai pakaian apa mukna rokoh 3 bulan mboten dikumbuh. Dienggo gatel kabeh, kedah-kedik. Dadi mboten konsentrasi. Nek salat nggih ampun ngagem kaos, terutama kaos gambar partai, gambar partai atau gambar-gambar promosi. Ya jadi namburi jadi konsentrasi yang di belakangnya gitu ya. Gambarnya kemana wong wedon mana ada bubar konsentrasi yang terwindingnya gitu. Nggih, ingkang nomor kalih. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang bisa mengelola waktu sehingga waktunya itu tidak banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Nggih. Jadi waktunya itu dibuang sia-sia, tidak produktif. Apalagi waktunya habis untuk bermaksiat. Nah, ini berarti ini bukan calon penduduk surga. Ya, lumrahnya manusia ya ada kegiatan olahraga itu sewajarnya saja. Mungkin ada senang musik, sewajarnya saja, senang untuk nonton sinetron, sewajarnya saja. Jangan sampai waktunya habis untuk hal-hal yang seperti ini. Main catur yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Apalagi untuk maksiat. Untuk maksiat sekarang itu terjadi kekerasan di dunia maya dengan apa itu di medsos, bahasa-bahasa dikendalikan. Sehingga tidak memicu pergesekan horizontal di antara kita. Ya. Terjadilah gesekan antar kita kalau terjadi kekerasan di dunia opini media sosial. Seperti kemarin mungkin Bapak Ibu sudah membaca berita tentang seorang pegiat medsos yang dikeroyok sampai babak bunyak gitu ya ketika itu karena ada sesuatu tulisan-tulisan yang membuat orang itu sakit hati. Mestinya kita ini gini ya, kalau kita kira-kira menulis berkata yang menyakitkan orang lain, kita diam. Lebih baik diam daripada menulis atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Ketika kita nggak cocok, kemudian kita sampaikan kelihatan menyakitkan, lebih baik kita itu diam. Atau mau menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun. Itu. Rasulullah kan ngendika, "Fal yaqul khairan aw yasmut." Kalau kamu nggak bisa ngomong yang baik, nggak bisa nulis yang baik, membuat narasi-narasi yang baik, lebih baik itu diam. Tapi yang terjadi di Indonesia ini saat ini, masya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat
opini-opini di medsos itu ya, para buzzer-buzzer itu luar biasa, saling menuduh, saling menyikut, saling menjegal, saling mengata-ngatai dengan kata-kata kotor. Yang satu bilang kadrun, yang satu bilang cebong. Ya, penurunan derajat manusia jadi hewan itu sama-sama jeleknya. Kita tidak usah ikut-ikut ke situ. Tidak usah terbawa arus dengan model-model jahiliyah. Itu kan model-model jahiliyah gitu ya. Tapi kita kelihatannya bangga dengan model-model jahiliyah ya. Ya kritik wajar, tetapi dengan kata-kata yang santun, dengan data-data yang betul-betul kuat dan sebagainya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Dua saja nih Bapak Ibu, ya masih ada 6. Suatu saat mungkin saya sampaikan, saya simpan ya, masih ada 4. Yang 4 nanti saya sampaikan di kesempatan yang lain. Mungkin saya waktunya ngacak, seselahnya saya nggih. Ya, jadwalnya ketabrak, saya minta maaf karena hari Kamis terus akan saja saya izin ke Cilacap. Saya ulangi lagi, calon penduduk surga yang pertama adalah orang yang bisa khusyuk sholatnya. Kalau kita belum bisa, mari kita berjuang untuk bisa khusyuk. Yang kedua, orang yang bisa mengelola waktunya dengan baik, menghilangkan waktu-waktu yang tidak berguna, digunakan untuk waktu-waktu yang berguna, waktu yang produktif, waktu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk negara, untuk bangsa, untuk agama. Itu waktu-waktu yang produktif. Mudah-mudahan kita ini bisa menjadi calon penduduk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.